Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdal hamidin wa syukru lahu syukras syakirin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya amatallah, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun wa ahsukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada subuh hari ini kembali kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhir kelak. Dan semoga semua ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat membahagiakan kita baik di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini, kami ingin kembali mengingatkan diri kami khususnya dan kepada kita semua pentingnya kita menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat yang terbaik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita. Banyak saudara dan saudari kita yang berharap untuk mendapatkan tahun 2025 ini, dan bagi kita semua yang mengetahui keutamaan bulan Rajab, tentu saudara-saudari kita juga berharap untuk mendapatkan keutamaan di bulan Rajab. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan mereka untuk merasakan itu. Kita bersyukur kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengecap itu, untuk merasakan itu. Dan mudah-mudahan apa yang kita rasakan ini bisa kita pertanggungjawabkan. Sebab semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan dimintai pertanggungan jawab. Kita semua akan ditanyai tentang nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sungguh pasti, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian semua akan ditanya tentang semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun nikmat yang kita rasakan, yang kita dapatkan, itu akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah. Syukuri nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala dengan cara bagaimana? Ustadz kita pada malam Sabtu kemarin, Masya Allah, memberikan sesuatu yang luar biasa tentang bagaimana kita bisa mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala lewat syukur. Dan apa yang disampaikan oleh beliau, contoh kesyukuran
yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beramal, berbuat yang di luar nalar. Sampai istrinya mengatakan, kenapa buat seperti ini? Bukankah dosamu yang lalu, sekarang, dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa masih berbuat seperti itu? Yang biasa saya mengatakan bahwa koyidi engkana jaminat tamat-tamat suruga, engkau tahu na jaminat di dalam penamaan dosa-dosa ya puran lalu ya tapu gawe dan yang akan datang ya sudah, ngapain saya sholat, untuk apa saya puasa? Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan ketika istrinya mengatakan seperti itu, jawabannya, apala akum abdan syakura, tidak bolehkah saya menjadi hamba yang bersyukur? Kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat sampai kakinya bengkak. Sudah ada jaminan surga, sudah ada jaminan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih melakukan yang seperti itu. Kalau kata Ustaz Hadi Hidayat, kita belum ada jaminan surga, belum ada jaminan pengampunan dosa, masih santai-santai. Nah, sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbuat. Dan jangan menunda-nunda. Banyak contoh kasus, khususnya akhir ini, Bapak dan Saudara sekalian, tentu kita semua membaca media sosial, kita mendengar informasi, bahkan barangkali kita datang saudara dan saudari kita seakidah, seagama berpulang ke rahmatullah dalam usia yang masih relatif muda. Bahkan mungkin kalau yang terakhir ya, seorang guru di SMA Negeri 8 Bon ya, yang hari ini akan dikebumikan ya, kejual. Saya tidak mengenal beliau, tapi saya berteman dengan adiknya yang juga biasa sholat di sini sebelum dia ke Madinah, Ustaz Panca, kali pendidikan Panca Kajuara. Itu usianya belum sampai 40 barangkali, atau kalau lebih sedikit. Dan yang paling terakhir, saya mendengar informasi bahwa ada kerabat anak dari ponakan pendiri pesantren berpulang ke rahmatullah di Surabaya, usia 44 tahun. Beberapa hari yang lalu, seorang perawat bagian radiologi Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai berpulang ke rahmatullah, juga belum tua, masih kuat, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada yang meninggal tidak sakit, ada yang meninggal sakitnya tidak terlalu parah ya kalau menurut kita. Ustaz Usman Jasad, Direktur PT Ujas ya, Travel Ujas, Usman Jasad, berpulang ke rahmatullah pada jam 3 lewat sekian. Dia masih kontrol, bicara, bahkan mengirim foto-foto
jam 4 lewat sekian baru pulang ke rahmatullah. Artinya jamaah sekalian, ini adalah pelajaran besar buat kita, bahwa kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau tidak kita gunakan, maka kita pun akan merasakan hal yang sama. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan bahwa ketika kamu berada pada hari ini, maka gunakan kesempatan hari ini, jangan menunggu sampai besok. Dan Rasulullah SAW juga mengingatkan sahabatnya dengan nasihat yang seperti ini, sehingga sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika dinasihati oleh Rasulullah SAW, beliau mengatakan, dengan nasihat itu beliau menyampaikan kepada para sahabat, "Idza asbahta fala tantadhiril masa' wa idza amsayta fala tantadhiris sabah." Kalau kamu berada di waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Kalau kamu berada di waktu sore, jangan tunggu sampai pagi. Apa yang kamu bisa lakukan pada hari itu, lakukan. Dan juga diingatkan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah bahwa hati-hati dengan sifat suka menunda, at-taswif, kata beliau. Karena kita berada pada hari ini dan kita tidak berada pada besok. Kalau toh Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita merasakan hari besok, taruhlah contoh, hari ini Rabu, kemarin Selasa. Kemarin kita mengatakan hari ini Selasa. Selasa sudah lewat, sekarang hari Rabu, hari ini lagi. Kalau kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan hari Kamis, Rabu lewat, besok kita mengatakan hari ini. Ya, karena kita berada pada hari ini, hari Kamis itu. Dan beliau menutup statementnya dengan mengatakan bahwa, yakinkah Anda mendapat hari itu? Kalau Anda berada pada hari Rabu, jangan mengatakan nanti hari Kamis. Apa yang bisa kita lakukan hari Rabu, lakukan hari ini. Sebab masih ada dan banyak sekali orang yang berharap untuk mendapatkan hari besok dari hari yang dia berada pada hari itu sekarang, tidak mendapatkan hari itu lagi. Padahal hari itu belum habis. Hari Rabu ini 24 jam. 24 jam. Belum habis 24 jam, belum dapat hari berikutnya. Allah Subhanahu wa taala menetapkan, dan itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada orang bisa meyakinkan dirinya bahwa dia akan melakukan ini besok. Dan tidak ada orang yang tahu di bumi mana dia akan mati. Artinya, kematian itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah sering saya ingatkan, khususnya di acara wa'idhah takziah, saya mengatakan bahwa kematian bukan faktor penyakit, bukan faktor usia, bukan faktor ekonomi. Tidak. Kalau faktor usia, saya biasa mengatakan di takziah itu, di depan kita ini masih banyak yang lebih tua daripada yang meninggal. Artinya, orang meninggal itu bukan faktor umur, bukan karena tuanya maka dia meninggal. Banyak sekali orang yang didahului oleh anak cucunya.
Banyak orang yang sakit yang masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berbuat meskipun hanya dengan lisannya, beristighfar, berzikir, mengucapkan kata-kata yang baik. Tapi lebih banyak yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya, lalu berpulang ke rahmatullah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa sakit. Sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari gunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Jangan menunda-nunda waktu. Semoga kita termasuk ke dalam golongan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam yang sedikit ini, yang kata Allah Subhanahu wa taala, was-sabiqun as-sabiqun, orang yang bersegera itu akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersegera untuk berbuat baik akan disegerakan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bersegera bertaubat disegerakan terima taubatnya dan dapat surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunda-nunda taubat. Ketika Anda yakin melakukan dosa, pelanggaran, bersegera bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tidak tahu detik berapa kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dalam keadaan kita berdosa dan dosa itu belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menghadap Allah, naudzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, yang terakhir, niatkan apa yang akan kita lakukan pada saat kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang baik. Ada satu kisah yang sababul wurud, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, in tasduqillah yasduqka. Kalau kamu jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membenarkan. Ada seorang sahabat, tidak disebutkan namanya dalam riwayat ini, datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendaftar ikut perang. Diterima oleh Nabi, karena tidak semua Pak Bu, tidak semua orang yang mendaftar untuk ikut perang diterima oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua sudah dengar kisah itu. Ada seorang sahabat yang mendaftar tidak diterima, lalu dia mengatakan, coba saya dikasih perang tanding dengan itu. Dia Nabi takar. Iya, tapi dia pernah gena umurmu. Coba, begitu kesungguhannya ingin berbuat. Nah, saya kembali kepada kisah itu. Minta izin, diberi izin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ikut perang. Ketika perang berkecamuk, beberapa orang sudah ditebas dengan pedangnya, lalu kemudian istirahat. Sesudah itu selesai perang, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan ghanimah. Lalu ghanimah itu dibagikan kepada sahabat tadi. Dikirimkan, diberikan oleh Nabi kepada seseorang, sampaikan ke sana. Lalu dia menerima pemberian Nabi, kemudian datang menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bahasa kita kan, agai, apa ini wahai Rasulullah? Baik, saya berikan kepada pembagian ghanimah.
karena kamu ikut perang. Lalu beliau mengatakan, wallahi ya Rasulullah, ma hadza urid. Demi Allah wahai Rasulullah, bukan ini yang saya mau sehingga saya ikut perang, bukan mau ganimah. Saya mau syahid wahai Rasulullah, saya ikut perang supaya saya kena taubat di sini. Sampai menunjuk leher. Lalu setelah itu perang kemudian kembali dan pemuda ini ikut. Ketika tiba selesai kumpul semua, seorang digotong oleh sahabat menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Abu, apakah dia yang kemarin datang itu yang diberi ghanimah lalu mengatakan, saya bukan perang untuk ini wahai Rasulullah? Kata sahabat, bala ya Rasul. Nah, lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, in tasduqillah yasduq. Kalau kamu jujur pada Allah, maka Allah akan memberikan sesuai dengan kejujuranmu. Ketika sahabat ini mengatakan, wahai Rasulullah, saya mau perang, saya ikut perang karena mau syahid, saya mau mati, kalau bisa kena taubat di sini. Betul, seperti apa yang dia inginkan, panah menembus lehernya. Kita belum diajak perang, Pak. Kita belum diminta untuk perang. Tapi mari kita bersungguh-sungguh melakukan apa yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah diingatkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita memiliki sifat seperti apa yang disebutkan. Kalau dalam deretan ayat ini, Bapak dan jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah orang yang Nasrani, Kristen, tapi dalam hatinya sudah ada keinginan untuk masuk Islam. Bisa kita baca dalam deretan ayat, kalau tidak salah di juz ke-7, diawali dari satu ayat dari juz akhir juz ke-6. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladina amanu alladina al-yahuda wan nasara wal musyrik. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladina amanu alladina al-yahuda wal ladina asyraku wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Nah, apa lanjutan ayatnya? Wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqq wa naqna'u an yudkhilana rabbuna ma'al qaumis shalihin. Ketika dia mendengar ayat ini, yang saya mau sampaikan ini untuk diri saya dan kita semua, bahwa kita sudah sering dengar ayat, tapi bagaimana sikap kita dengan ayat itu? Apakah sama dengan orang ini? Wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidu minad dam'. Engkau melihat mata mereka berlinang air, menangis, mimma 'arafu minal haqq, karena dia tahu kebenaran, dan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, faktubna ma'asy syahidin.
Masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang menyaksikan itu, orang-orang yang bersaksi. Bagaimana kami tidak beriman? Wa ma lana la nu'minu billah wa ma ja'ana minal haqq. Padahal kebenaran sudah datang kepada kami. Bagaimana kami tidak beriman kalau kebenaran itu sudah datang? Wa natma'u, dan kami mau, sangat tamak, sangat ingin ayyudkhilana rabbuna ma'al qaumis shalihin, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang saleh. Dan apa jaminannya bagi Allah, dari Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang mengatakan begini, fa'athabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalika jazaa'ul muhsinin. Dan dia diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dia ucapkan. Baru dia ucapkan, tapi ucapannya mengatakan apa? Wa ma la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqq. Bagaimana kita tidak beriman? Kebenaran itu sudah datang. Dan di kita semua kebenaran itu sudah di depan mata. Disampaikan setiap saat kita baca. Tapi sekali lagi, mohon maaf bahwa sesuai dengan penelitian, bahwa tidak sedikit dari kaum muslimin yang belum bisa membaca Al-Quran. Ada yang bisa baca Quran tapi tidak paham. Ada yang paham tapi tidak mengamalkan. Ada yang mengamalkan baru mampu mendakwahkan. Padahal yang terbaik adalah bisa baca, bisa paham, bisa mengamalkan, bisa mendakwahkan. Nah ini yang banyak, bahwa masih ada di antara kita yang belum bisa baca Quran, belum bisa memahami Al-Quran, belum bisa mengamalkan Al-Quran, belum bisa mendakwahkan Al-Quran. Padahal kita semua meyakini bahwa beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan rukun iman. Rukun iman. Yang disebut rukun adalah sesuatu yang sangat menentukan. Rukun salat sangat menentukan kesahihan atau ketidaksahihan salat. Kalau Anda meninggalkan rukun salat, dek nasa sempayat. Kalau Anda meninggalkan rukun Islam, dek nasa asal lenget. Kalau Anda meninggalkan salah satu dari rukun iman, maka mengaku mikir mata. Nah, bagaimana dengan keyakinan kita bahwa saya meyakini Al-Quran itu adalah kitab Allah Subhanahu wa taala. Saya beriman. Bagaimana kesungguhan kita untuk membuktikan bahwasanya kita adalah hamba yang beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran? Samakah dengan apa yang disebutkan oleh orang yang tadi disebutkan, ya? Nasara. Kita perlu bersungguh-sungguh untuk itu. Maka gunakan kesempatan dan jangan menunda. Jangan menunda. Niatkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa berbuat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat merasakan balasan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilina wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.
Dan sebelum kita tutup seperti biasa, mari kita menundukkan mata hati dan kepala kita untuk beristighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan istighfar dan doa kita diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana wa zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal-jannah wa na'udzubika min sakhatika wan-nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana warham mautana, Allahumma ighfir lana wa lahum ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.